Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembelajaran fikih pengurusan jenazah berkenaan dengan mensolatkan dan menguburkan jenazah. Mensolatkan jenazah adalah mendoakan dan memohonkan ampun serta limpahan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang telah meninggal dunia. Adapun hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Dan sholat jenazah ini dilaksanakan tanpa adanya rukun maupun sujud sebanyak 4 kali takbir. Jadi untuk sholat jenazah ini berbeda dengan sholat wajib dan sholat sunat pada umumnya. Sholat jenazah itu cuma 4 kali takbir tanpa ruku, tanpa sujud. Dalam mengerjakan sholat jenazah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, bersih badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga, hendaknya menghadap kiblat sholatnya. Keempat, letakkan jenazah di depan orang yang mensolatkan, kecuali sholat gaib. Dalam melaksanakan sholat jenazah, ada beberapa rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam kita mengerjakan sholat jenazah. Yang pertama yaitu berniat untuk sholat jenazah, bisa diucapkan secara langsung atau di dalam hati. Kedua, berdiri bagi yang mampu atau boleh berduduk juga, bisa juga berbaring. Yang ketiga adalah melakukan takbir 4 kali. Yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Keenam, membaca doa jenazah 1 dan 2. Yang ketujuh, melakukan salam. Dan ke-8, tertib. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah bisa dilakukan secara munfarid atau berjamaah, tetapi lebih utama dengan berjamaah. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin baik juga. Jika jenazahnya perempuan, imam berdiri menghadap jenazah sejajar dengan bagian perut atau punggung jenazah. Dan jika jenazahnya laki-laki, posisi imam sejajar dengan kepala jenazah. Jika jenazah itu banyak, baik laki-laki maupun perempuan, jenazah laki-laki diletakkan dekat orang yang menyolatkan dan berikutnya jenazah perempuan. Imam mengatur shaf dan semua jamaah berdiri, kemudian berniat dalam hati untuk melakukan sholat jenazah. Adapun niat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki yaitu usali alaihazal maiti arba'at takbiratin fardo kifayati imaman lillahi ta'ala. Kalau misalnya makmuman berarti makmuman lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku melakukan sholat jenazah 4 kali takbir fardu kifayati sebagai imam karena Allah Ta'ala. Kalau misalnya sebagai makmum sebut makmuman karena Allah Ta'ala. Niat untuk jenazah perempuan, usali ala hazihil maitati arba'at takbiratin fardo kifayati lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar, ini adalah takbir pertama. Kemudian setelah takbir aktur ihram, bersedekap seperti sholat biasa, kemudian membaca Al-Fatihah. Lanjut takbir kedua, membaca salawat Nabi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir ketiga dilanjut membaca doa pertama, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dilanjut kembali ke takbir keempat dan membaca doa kedua, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu wa'fir lana walahu. Setelah doa diakhiri,
dilanjutkan dengan melakukan salam ke kanan dan ke kiri, dan berakhirlah proses sholat jenazah. Kemudian dapat dilanjutkan dengan pembacaan tahlil atau zikir. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Sebagian kalangan masyarakat melaksanakan dan sebagian lagi tidak melaksanakan zikir dan tahlil. Perbedaan ini harus disikapi dengan bijak sesama masyarakat. Jangan sampai memecah belah persatuan saudara semuslim. Selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Kewajiban terakhir dalam perawatan atau pengurusan jenazah adalah menguburkan. Menguburkan jenazah adalah menyemayamkan jenazah di liang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju akhirat. Hal itu juga termasuk menunaikan hak seorang muslim atas muslim yang lain. Dan selama mengiringi jenazah, para pengiring dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Tata cara penguburan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula dibuatkan lubang kuburan sepanjang badan jenazah dan lebarnya kira-kira 1 meter, kedalaman kira-kira 1,5 meter, dan lubang kubur dibuat memanjang dari arah utara ke selatan. 2. Pada dasar lubang kubur dibuat liang lahat untuk meletakkan jenazah, kira-kira seukuran badan jenazah, dan membuat pengganjal dari tanah agar jenazah tetap miring. 3. Setelah itu jenazah dimasukkan dalam liang lahat dengan posisi miring, letak kepala di sebelah utara dihadapkan ke kiblat, pipi kanan dan ujung kaki kanan ditempelkan pada tanah, dan saat meletakkan jenazah disunatkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. 4. Tali-tali kapan dilepaskan agar jenazah bisa langsung menyentuh tanah. 5. Ditutup kemudian dengan papan dan ditimbun tanah hingga rata atau lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Kemudian ditandai dengan batu atau kayu. Setelah itu kita sudah bisa meninggalkan makam. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.